Oke, untuk nomor satu, gambarnya ini seperti ini ya. Jadi ada segitiga besar yaitu ABD, kemudian ada dua segitiga kecil. Nah, sudah diketahui AC, terus dan juga BC, itu sudah diketahui. Nah, bagaimana panjang CD? Nah, untuk mengetahui panjang CD, kita gunakan rumus yang pertama kalau tidak salah. Dia AC panjang ini garis baginya itu sama dengan BC dikali CD. Nah, kita substitusi nilai-nilainya. AC-nya 8, CD-nya belum diketahui, BC-nya 5. Setelah 8 dipangkatkan 2, hasilnya 64. 5 dikali CD, 5 CD. Kedua ruas kita bagi dengan 5 karena kita mau cari panjang CD saja. Maka diperoleh 64 bagi 5 sama dengan 12,8 cm. Nah, ini kalian bisa cakar sendiri apakah benar atau salah. Nah, ini pembahasannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, dia minta panjang AB. Nah, kita gunakan rumus AB kuadrat sama dengan BC dikali BD. AB pangkat 2 sama dengan BC dikali BD. BD ini sampai sini ya, keseluruhan. Kalau tadi kita sudah dapat 12,8 di sini, maka kalau BD tinggal dijumlahkan 5 ditambah 12,8. Nah, maka diperoleh AB pangkat 2 sama dengan 5 dikali BD itu 5 tambah 12,8, maka diperoleh 5 kali 17,8. Ini baru dapat AB kuadrat, itu 89. Nah, kalau AB saja berarti akar dari 89 cm ini. Atau kalau kita bisa perkirakan, nilainya akan 9, sekian. Kenapa Ibu bilang 9, sekian? Karena seperti yang kita ketahui, 9 pangkat 2 atau bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 89 adalah 9. Ya. 9 pangkat 2 mendekati 89. Maka hasilnya pasti akan 9, sekian sekian sekian. Seperti itu ya untuk perkiraannya. Nah, berikutnya untuk panjang AD. Karena segitiga ABD ini ya, ABD ini segitiga siku-siku, lihat tanda siku-siku di sini. Maka kita gunakan teorema Pythagoras. Karena yang ditanya adalah sisi sisi tegak. Ini alas tadi sudah diketahui yaitu akar 89 ya. Dan sisi miringnya tadi sudah 17,8. Maka kita langsung saja AD kuadrat sama dengan BD kuadrat kurang AB kuadrat. AD kuadrat sama dengan 17,8 pangkat 2 kurang akar dari 89 dipangkatkan 2. Kalau bentuknya akar dipangkatkan 2 hasilnya kembali bilangan di dalam akar. Maka diperoleh ini 316,84. Kalian bisa cakar sendiri. Maka diperoleh akar dari 227,8. Ini AD kuadrat. Nah, kita diminta AD saja, maka akar dari 227,84. Nah, kalau ini kita perkirakan dia itu kira-kira 15, sekian. Kenapa? Karena 15 pangkat 2 itu 225. Lebih mendekati ke 227. Jadi kita bisa bilang hasilnya itu perkiraannya 15, sekian sekian sekian. Atau karena Ibu sudah bilang kalau hasilnya boleh dalam bentuk akar, kalian tulis bentuk akarnya saja juga tidak masalah. Oke, ini nomor 1 seperti ini. Berikutnya nomor 2. Nah, nomor 2 itu mengenai pohon terus ada anak. Nah, di sini Ibu ilustrasikan dia menjadi segitiga ya. Kenapa jadi segitiga? Karena pohon itu lurus, anaknya juga berdiri lurus di gambar yang Ibu kirimkan. Terus di sini tegak lurus, maka sudutnya 90 derajat. Ini juga sudutnya sama. Lalu ini kenapa sudutnya sama? Karena mereka berdua ini bertolak belakang. Setiap sudut yang bertolak belakang
besarnya sama. Maka secara otomatis di sini kita pakai tanda bintang misalnya. Di sini juga tanda bintang. Maka dia kalau kita lihat bentuknya sudah sama, terus besar sudutnya juga sudah sama nih. Berarti sudah kita bandingkan dia punya panjang, kita bandingkan dia punya ukuran saja, dia punya panjang, sisi tegaknya, atau dia punya alas, atau sisi miring. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah tinggi dari pohon, maka kita gunakan yang sudah diketahui ini. Berarti tinggi pohon AB per tinggi anak RT sama dengan BC. Ini jarak dari pohon ke cermin. Kemudian per dengan CT, jarak dari cermin ke anak. Jadi bagian atas untuk segitiga besar yang pohon, bagian bawah untuk segitiga kecil yang anak-anak. Oke, kita substitusi nilainya. RT tadi 1,6, BC itu 6, CT itu 2. 6 bagi 2, 3. Nah, di sini kita kali silang. Karena di sini tidak ada bilangan apapun, berarti AB tetap D sendiri. Jadi tinggal 3 kali 1,6, hasilnya 4,8 meter. Jadi tinggi pohonnya 4,8 meter. Kita lanjut untuk nomor terakhir. Di situ ada ukuran rumah aslinya dan juga ukuran rumah pada foto. Untuk aslinya panjang 10, lebar 8 meter. Terus untuk di foto panjangnya 12 cm. Nah, bagaimana lebar pada foto? Nah, kita lihat panjang rumah asli per panjang rumah dalam foto sama dengan lebar rumah asli per lebar rumah pada foto. Nah, di sini kita gunakan panjang per panjang, lebar per lebar. Di bagian atas untuk ukuran asli, di bagian bawah untuk ukuran pada foto. Kita substitusi, maka diperoleh 10 meter per 12 cm sama dengan 8 meter per lebar. Nah, di sini kita kali silang, berarti 10 dikali lebar pada foto sama dengan 12 cm dikali 8 meter. Nah, di sini boleh saja kalau kalian mau samakan dia punya satuan. Di sini kan masih satuannya berbeda, boleh saja kalian samakan. Tapi di sini ibu belum mau samakan. Karena ibu bisa coret saja nanti. Oke, karena kita mau cari lebar pada foto, maka kedua ruas kita bagi dengan 10 meter. 10 bagi 10 sama dengan 1. Maka di sini ibu hanya tulis lebar pada foto. Oke, maka kita peroleh 12 cm kali 8 meter. Meter bagi meter habis atau hasilnya 1. Kemudian 10 dan 12 ibu bagi dengan 2. Ini bisa juga kalian tidak perlu bagi, kalian langsung kali lalu bagi dengan 10 juga tidak masalah. Pasti hasilnya sama. Nah, di sini diperoleh 48 per 5 cm, hasilnya 9,6 cm. Jadi, lebar rumah di foto adalah 9,6 cm.